Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Banin di Ipus Channel. Oh iya, selama wajah saya masih mengalami panen jerawat karena hormon kehamilan, untuk sementara waktu saya akan menggunakan wajah ini untuk memposting video-video di Ipus Channel. Well, kita langsung saja ke pembahasan. Jadi ada beberapa author yang request Ipus Channel untuk membahas isu-isu tentang full-time writer. Apa itu full-time writer? Apa keuntungan menjadi full-time writer? Benefit menjadi full-time writer? Positif, negatif menjadi full-time writer di sebuah platform menulis novel online. Pertama-tama, kita terjemahkan dulu apa artinya full-time writer di sebuah platform menulis novel online. Ketika kita biasanya mendaftarkan kontrak naskah ke sebuah platform menulis novel online, itu sejatinya kita hanya mengikatkan kontrak naskah kita saja ke platform tersebut. Tetapi beda dengan full-time writer, ketika seseorang menandatangani kontrak full-time writer, maka itu artinya bukan naskahnya saja yang dikontrak oleh platform tersebut, yaitu sekaligus sama penulisnya atau orangnya. Jadi misal saya adalah full-time writer saya tanda tangan kontrak full-time writer di platform A, maka saya telah mengikatkan diri saya kepada platform tersebut untuk hanya menulis di platform tersebut. Jadi ketika saya merilis 2 atau 3 novel, setelah saya tanda tangan kontrak dengan platform tersebut sebagai full time writer, maka 3 novel tersebut hanya boleh saya posting atau saya ikatkan kontrak kepada platform A tersebut, karena sejatinya saya sudah mengikatkan diri saya kepada platform tersebut. Nah, jadi itu definisi singkat dari seorang full-time writer. Ketika seorang penulis mengikatkan kontrak dirinya sebagai penulis kepada sebuah platform menulis novel, sehingga semua naskah-naskah yang akan ia tulis dalam waktu kontrak, dalam masa kontrak aktif, maka naskah-naskah tersebut hanya boleh diterbitkan oleh platform yang dia ikuti. Nah, karena saya sedang aktif menulisnya di Good Novel dan beberapa teman yang request juga lebih spesifik untuk membahas full-time writer di Good Novel atau istilahnya adalah eksklusif Good Novelist, maka Ipus Channel akan membahas beberapa hal tentang eksklusif Good Novelist yang sedang berlaku saat ini. Jadi di Good Novel itu ada istilahnya eksklusif Good Novelist atau penulis yang dikontrak secara eksklusif, di mana penulis tersebut itu hanya boleh memposting atau merilis novel mereka di aplikasi Good Novel saja selama jangka waktu 5 tahun. Penulis yang ditarik di dalam jajaran eksklusif Good Novelist biasanya adalah penulis-penulis yang memiliki novel cukup terkenal dan memiliki pasukan pembaca dan novelnya laris dan sebagainya. Kalau contoh-contoh penulis di Good Novel yang sudah terikat kontrak eksklusif Good Novelist atau FTW adalah misal di romance ada Kak Butiran Debu, ada Kak Plezia, Kak Ira Riswara dan juga lain-lain, masih banyak banget. Kemudian kalau di mailbooknya ini contohnya ada Kak Pancur Didi atau Alubis, biasanya namanya seperti itu, atau juga Kak Kirito atau Randika. Terus ada Sweet Owl atau Dennis Anugrah. Nah, itu adalah contoh-contoh penulis yang terikat kontrak eksklusif Good Novelist, di mana mereka itu bisa jadi dan kemungkinan besar novel mereka dianggap sangat potensial di Good Novel, memiliki banyak kolam pembaca sehingga Good Novel menarik mereka untuk menandatangani kontrak eksklusif Good Novelist, di mana setelah menandatangani kontrak eksklusif Good Novelist, penulis-penulis ini akan mendapatkan beberapa benefit tambahan, benefit yang tidak dimiliki oleh penulis reguler, penulis yang hanya mengikatkan kontrak naskahnya saja. Nah, apa saja benefit dari menjadi seorang eksklusif Good Novelist? Yang pertama tentu saja bonusnya berbeda. Nah, bonus untuk eksklusif Good Novelist ini memiliki rentang tingkatan ya teman-teman. Jadi ada
beberapa tingkatan, tidak saya sebutkan spesifik di sini karena bisa jadi dari waktu ke waktu akan terjadi perubahan regulasi. Pokoknya seperti ini. Ada seorang penulis yang ketika di tingkatan tertentu, ketika mengontrakkan karyanya ke Good Novel, maka bonus naskahnya akan dikali 2 kali lipat. Jadi misalnya nih, saya memiliki novel yang memiliki tanggungan daily atau mendapatkan bonus daily. Nah, daily update di Good Novel itu kan hadiahnya atau bonusnya adalah sejumlah $150 per bulan. Maka ketika saya seorang eksklusif Good Novelist dan saya memenuhi syarat untuk menulis daily dan telah menggenapi tanggungan daily di bulan tersebut, maka dalam bulan tersebut saya akan mendapatkan bonus senilai $300 karena $150 dikali 2 kali lipat, maka jatuhnya akan ketemu $300. Nah, ini salah satu contoh benefitnya menjadi eksklusif Good Novelist, yaitu mendapatkan duplikasi bonus atau bonus dikali lipat. Tidak hanya bonus daily, misalnya bonus penyelesaian buku. Bonus penyelesaian buku $100, maka jika harganya $100, maka ketika seseorang menjadi eksklusif Good Novelist, bonus tersebut akan dikali 2 pada tingkat tertentu. Ketika bonus penyelesaiannya $200, silakan dikali saja. Nah, semua yang dikali lipat ini adalah besaran bonus ya teman-teman, bukan besaran profit sharing bab berbayar. Jadi misal dalam waktu 1 bulan sharing profit berbayar novel seorang eksklusif Good Novelist ada $700, kemudian bonus daily-nya $150, maka yang dikali 2 adalah bonus daily 150, ini dikali 2 sama dengan 300. Yang 700 tetap 700 karena itu adalah sharing profit yang hitungannya didasarkan pada real perhitungan bagi hasil buka koin dari pembaca. Nah, meskipun hanya bonus yang dikali lipat, ini hitungannya tetap besar karena itu kan dihitung dari jumlah bukunya dan gak ada batasan. Jadi semisal dalam waktu 1 bulan menyelesaikan 3 buku dan 3 buku itu ketiganya memiliki bonus, maka akan mendapatkan pengali lipatan 3 kali bonus untuk 3 buku. Seperti itu salah satu keunggulan atau benefit dari menjadi eksklusif Good Novelist. Kemudian keunggulan yang lainnya adalah pendampingan dari editor in-house secara langsung. Jadi untuk para eksklusif Good Novelist ini mereka akan didampingi langsung oleh para editor in-house yang menangani mereka, di mana editor in-house di sini akan bertugas atau memiliki job desk untuk mengarahkan si penulis. Mungkin karena editor in-house ini orang dalamnya Good Novel, mereka memiliki semacam insight atau seperti itu tentang novel-novel mana atau jenis-jenis novel yang seperti apa yang akan booming di pasaran. Nah, maka tugas EIH atau editor in-house tersebut akan mengarahkan para eksklusif Good Novelist untuk menulis novel-novel yang seperti itu atau membimbing mereka ke jalan yang dianggap mereka adalah jalan yang terbaik untuk masa depan penulis tersebut. Nah, jadi itu keunggulan berikutnya, yaitu mendapatkan pendampingan secara langsung dari editor in-house. Pendampingan ini sama sekali nggak didapatkan oleh penulis reguler, teman-teman. Sama juga kayak pengali lipatan bonus itu tidak didapatkan oleh para penulis reguler. Kemudian manfaat berikutnya menjadi eksklusif Good Novelist adalah exposure. Jadi exposure ini benar-benar hal yang paling penting, yang paling menentukan seorang penulis itu novelnya akan sukses cepat atau cepat banget. Nah, dimana semua penulis eksklusif Good Novelist itu mendapatkan exposure yang bagus. Di halaman muka itu ada kolom khusus untuk list eksklusif Good Novelist, jadi selalu dipampang di halaman muka. Ini belum lagi untuk promosi-promosi lainnya, mungkin di kanal YouTube, mungkin di Instagram, Facebook, sosial media lainnya, TikTok misalnya, atau juga
promosi-promosi berbayar lain, di mana semua eksklusif Good Novelis itu akan mendapatkan jatah promosi yang bisa jadi diutamakan, karena memang mereka para eksklusif Good Novelis ini sudah menjadi bagian dari Good Novel tersebut. Nah, jadi itu tadi manfaat ketiga dari menjadi seorang full-time writer atau eksklusif Good Novelis lebih khususnya, yaitu novel-novel para eksklusif Good Novelis itu mendapatkan exposure lebih, di mana hal tersebut sangat bermanfaat agar pembaca lebih mudah menemukan novel mereka. Ketika sebuah novel itu lebih mudah ditemukan oleh pembaca, maka novel tersebut akan berpotensi mendapatkan lebih banyak pembaca ketimbang novel-novel yang sulit ditemukan. Jadi teman-teman, ada banyak kasus di mana novel itu bisa jadi sangat bagus, penulisannya sangat keren, ceritanya sangat oke, tetapi hanya mendapatkan pembaca sedikit. Itu biasanya salah satu penyebab utamanya bukan karena tulisannya jelek, karena sudah dijamin tadi ya tulisannya bagus, tetapi karena kurang mendapatkan exposure atau novel tersebut sulit ditemukan. Jadi pembaca nggak tahu kalau ada novel tersebut, padahal novel tersebut bagus. Nah, enaknya menjadi eksklusif Good Novelis, novel mereka itu langsung dikenalkan ke pembaca di beranda depan atau beranda promosi yang terbaik yang sering dilihat oleh para pembaca, sehingga para pembaca ini akan dengan sangat mudah menemukan novel-novel para eksklusif Good Novelis, sehingga peluang untuk mendapatkan banyak pembaca ini jauh lebih tinggi daripada para penulis reguler atau novel-novel reguler. Nah, itu adalah manfaat yang oke banget. Kemudian sekarang kita masuk ke hal-hal negatif atau nggak enaknya menjadi eksklusif Good Novelis atau full-time writer secara keseluruhan di berbagai platform. Jadi, sesuai dengan namanya full-time writer atau eksklusif penulis di suatu platform, mereka hanya bisa menulis di platform tersebut apapun yang terjadi selama kurun waktu kontrak berjalan. Nah, gak enaknya adalah berarti mereka hanya terikat pada satu platform saja, gak bisa mengeksplor diri ke platform-platform lain. Misalnya mereka terikat ke platform A, sementara di waktu yang bersamaan ternyata platform B sedang melakukan promosi besar-besaran, memberikan gaji yang sangat besar kepada penulis. Semua penulis yang sudah terlanjur tanda tangan kontrak eksklusif di platform A tidak akan berkesempatan sama sekali untuk mendapatkan benefit dari platform B karena mereka sudah terikat kontrak di A. Nah, jadi ini kelemahan pertama, tidak bisa mendapatkan benefit dari platform lain, meskipun platform lain ternyata menawarkan benefit yang jauh lebih tinggi daripada platform yang mereka ikuti. Kemudian yang berikutnya adalah yang cukup membahayakan. Ketika platform yang diikuti itu mengubah regulasi, di mana kita para penulis itu cukup sering ya mendapati sebuah platform mengubah regulasi, misalnya mengubah besaran bonus, memperketat cara masuk, atau mungkin juga memperkecil bonus-bonus yang lain dan juga yang lain-lain sebagainya. Nah, ketika sebuah platform melakukan hal tersebut, para full-time writer yang sudah menandatangani kontrak di sana tidak bisa melakukan apa-apa. Dalam artian mereka juga harus mengikuti aturan yang baru tersebut karena sedari awal mereka sudah terikat kontrak. Kalaupun bonusnya bakal dikurangi, kalaupun regulasinya bakal berubah dan semakin berubah, mereka sudah terikat untuk tetap menjadi penulis di platform tersebut apapun yang terjadi. Nah, ini adalah kelemahan yang paling mengkhawatirkan. Tetapi selama platform tersebut aman-aman saja atau tidak mengalami gonjang-ganjing apapun, maka kekhawatiran yang seperti ini menjadi sebuah kekhawatiran yang tidak perlu dipikirkan, karena balik lagi benefit dari menjadi seorang full-time writer itu besar sekali. Terus sekarang pertanyaannya, banyak banget ini yang tanya ke Ibu Channel, Kak, kalau saya ditawarin menjadi full-time writer di platform A, full-time writer di platform B, harusnya saya nerima nggak sih? Nah, ini balik lagi ke diri kalian masing-masing. Apakah kalian itu tipe penulis yang mau diikat, yang mau diatur, yang mau hanya boleh begini begitu, hanya boleh seperti ini seperti itu. Nah, itu kalian
boleh-boleh saja untuk menandatangani kontrak. Karena ketika kalian menandatangani kontrak full time writer, selain kalian juga akan mendapatkan gaji besar, maka kalian juga harus siap-siap untuk diatur oleh platform tersebut atau oleh editor dalam platform tersebut, karena memang itu sudah menjadi regulasi mereka. Semua platform, semua eksklusif writer atau full time writer akan diberlakukan aturan-aturan khusus demi kebaikan kedua belah pihak. Nah, aturan-aturan ini ada kalanya bagi beberapa penulis dianggap sesuatu yang mengekang. Ketika kalian merasa aturan-aturan seperti ini oke-oke saja kalian terima karena mendapatkan imbalan gaji yang cukup besar, maka it's okay buat kalian untuk tanda tangan kontrak full time writer. Tetapi ketika kalian merasa diri kalian adalah penulis yang sangat bebas, penulis yang sangat ingin berkelana kemana-mana, penulis yang gak mau diatur, penulis yang update-nya suka-suka hati. Nah, ini lebih baik atau mungkin bisa jadi dipikir 3 kali atau mungkin 4 kali sebelum menandatangani kontrak eksklusif writer atau full time writer. Karena pada dasarnya berarti kalian menginginkan kebebasan, di mana kebebasan ini kalau sudah kalian mengikatkan kontrak diri kalian kemanapun, berarti ada sebagian kebebasan kalian yang terenggut. Nah, ini adalah harga yang harus dibayar karena full time writer juga mendapatkan benefit yang besar. Jadi seperti itu teman-teman. Terserah kalian atau tanyakan pada diri kalian, apakah kalian rela menukar kebebasan kalian dengan benefit yang besar, atau kalian memilih untuk menjaga kebebasan kalian dengan pertimbangan kemungkinan besar kemungkinan tidak mendapatkan benefit yang cukup besar. Nah, itu jadi ada positif ada negatifnya. Demikian penjelasan tentang full time writer di Ipus Channel kali ini. Jika masih ada pertanyaan bisa kirim ke kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.